Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-8, sebelumnya pada pertemuan ke-7 kita telah melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah serta tujuan dalam pembimbingan di sekolah. Untuk peranan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan di sekolah ini bertujuan yang pertama, bila tujuan pendidikan pada akhirnya adalah membentuk manusia yang utuh, maka proses pendidikan harus membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial sebagai individu maupun anggota masyarakat, selain mengembangkan kemampuan intelektualnya. Jadinya tidak hanya kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan sosialnya juga sudah kita bentuk seperti itu, sehingga bisa melengkapi ataupun mendukung kemampuan intelektual yang sudah tercapai. Selanjutnya adalah keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah ini dirasakan perlu. Hal ini didukung oleh berbagai macam faktor. Menurut Kostoer Parto Wisartro, bahwasanya sekolah itu merupakan lingkungan hidup kedua sesudah rumah, di mana anak dalam waktu sekian jam, sekitar 6 jam berada di sekolah. Selain itu, para siswa juga usianya relatif lebih muda, sangat membutuhkan bimbingan baik dalam mengatasi berbagai kesulitan ataupun bimbingan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sosial, emosional, serta bakatnya. Kehadiran konselor di sekolah ini sangat meringankan tugas guru dalam hal yang pertama, mengembangkan dan memperluas pandangan guru tentang masalah efektif yang mempunyai kaitan erat dengan profesional seorang guru. Selain itu, pengembangan wawasan guru bahwa keadaan emosional peserta didik itu akan mempengaruhi dari proses belajar mengajar itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan sikap yang lebih positif supaya proses belajar siswanya itu lebih efektif. Selain itu, juga mengatasi masalah-masalah yang ditemui guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sehingga konselor dan guru ini merupakan suatu tim yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Keduanya saling menunjang satu sama lain dalam menciptakan proses belajar yang lebih efektif, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling ini tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, tujuan dari bimbingan atau konseling ini sebetulnya apa di sekolah itu? Sebetulnya tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolah itu yaitu untuk mengatasi kesulitan dalam belajar, sehingga kan membantu guru dalam mengetahui secara mendalam hambatan dia dalam belajar yang mungkin akan mempengaruhi proses serta prestasi belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian mengatasi terjadinya kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan pada proses belajar mengajar, yang di sini berhubungan langsung dalam hubungan sosial. Selain itu, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani juga, serta kelanjutan studi. Misalkan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka dibutuhkan bimbingan dan konseling ini. Selanjutnya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan juga bisa. Dan adanya bimbingan dan konseling di sekolah ini juga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional di sekolah yang bersumber dari sikap dari siswa itu sendiri yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungan sekolah, keluarga, atau lingkungan yang lebih luas. Nah, selain tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan di sana, bahwasanya Browning juga mengemukakan bahwasanya tujuan layanan bimbingan di sekolah ini
sebetulnya sama dengan pendidikan terhadap dirinya sendiri, yaitu membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis mereka, merealisasikan keinginannya serta mengembangkan kemampuan atau potensinya. Oke, demikianlah untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.